Baik, acara selanjutnya yakni paparan panduan buku pelaporan SPMI pada aplikasi SPMI kepada tim fasilitator SPMI, Bapak Nandi Widarmansyah dan Bapak Hari Oktavianto bisa dapat kami persilakan untuk bisa ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi mungkin ya terkait laporan SPMI. Nanti kita akan share mungkin lebih ke berbagi tentang bagaimana kita akan mengisi aplikasi SPMI, dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa kita manfaatkan secara optimal ya. Memang dari data yang kita sampaikan tadi di awal bahwa belum semua perguruan tinggi itu mengisi ya. Kemudian yang mengisi juga belum semua mengisi dengan pas. Dan yang mengisi pun ternyata belum tervalidasi atau terverifikasi. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa melakukan pelaporan dengan lebih optimal dan memanfaatkan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi ya. Karena aplikasi ini secara umum pelaporan ini memang menjadi amanat peraturan perundangan ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan bagi dua sesi mungkin, saya dengan Pak Hari, kemudian setelah itu kita ada sesi diskusi, kemudian nanti setelah makan siang mungkin setelah istirahat siang kita ada praktek ya. Mudah-mudahan semua permasalahan yang Bapak Ibu alami pada saat pengisian di aplikasi itu bisa tercerahkan. Nah, paling tidak yang menjadi permasalahan bisa kita ada solusinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Next, Mas Rangga. Oke, nah baik. Nah, untuk pengisian ini nanti ini kita akan menyampaikan buku panduan. Jadi sebetulnya buku panduan ini di aplikasinya sudah ada sebetulnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke website spmi.kemdikbud itu sebetulnya ada panduan. Tetapi dari panduan itu mungkin memang perlu sedikit penjelasan, ya, sedikit penjelasan sehingga pada tahun 2022 kalau tidak salah kita membuat ada suplemen penjelasan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat dari vokasi itu pernah menyampaikan suplemen penjelasan tentang apa sih sebetulnya yang harus diisi. Kemudian apa nanti yang akan diverifikasi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah akan merilis buku panduan pelaporan SPMI. Ya, nanti mungkin akan kita share. Nah, panduan ini yang mungkin nanti kita akan jelaskan, kita akan diskusikan. Ya, kita diskusikan. Mungkin belum sempurna, tetapi mudah-mudahan itu sudah menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam mengisi aplikasi tersebut. Ya. Next, Mas Rangga. Oke, yang ke dasar hukum ya. Ini dasar hukumnya yang menjadi referensi adalah Undang-Undang 12 tahun 2012. Kemudian Permenristek Dikti tahun 62 nomor 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti.
kemudian Permendikbud nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 tentang SNDT dan nomor 5 tentang akreditasi. Jadi dalam peraturan perundangannya memang data SPMI itu data di PDDikti, mohon maaf ya, data pelaporan ini itu akan dimanfaatkan oleh SPMI dan SPME ya. Di data itu akan dimanfaatkan oleh SPMI dan SPME. Nanti kita lihat kira-kira korelasinya seperti apa. Tetapi pada intinya adalah aplikasi ini menjadi amanat peraturan perundangan. Ya. Masalah aplikasinya belum sempurna, ya namanya buatan manusia, belum langsung sempurna ya. Jadi memang ada sedikit kendala, ada beberapa permasalahan yang mungkin Bapak Ibu pernah alami, tapi ya kita akan lakukan perbaikan-perbaikan supaya lebih baik lagi. Ya. Sehingga kita memang perlu banyak masukan dari Bapak Ibu juga. Ya. Next, nah ini apa namanya, Bagan, kira-kira bagaimana antara hubungan antara SPMI, SPME, dan PDDikti. Jadi idealnya kegiatan SPMI di tempat Bapak Ibu itu terlaporkan di PDDikti. Itu amanatnya seperti itu. Ya. Jadi kegiatan SPMI itu terpotret dan terlaporkan di PDDikti. Kemudian SPME itu sudah bisa melihat potret yang Bapak Ibu sampaikan di aplikasi PDDikti. Itu yang kita harapkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala L7 ya, bahwa pada intinya ke depan SPME itu akan melihat SPMI melalui PDDikti. Kurang lebih seperti itu ya. Tujuan akhirnya memang adalah budaya mutu. Budaya mutu berdasarkan standar dikti. Nah, ini tujuan akhirnya memang bagaimana kita akan membentuk budaya mutu. Toolsnya yaitu ada SPMI, ada SPME, ada PDDikti. Nah, ini harus berjalan. Next, Mas. Nah, ini kira-kira yang berikutnya adalah bagaimana hubungan antara apa namanya? Di sini ada perguruan tinggi, ini lebih teknis ya. Ini ada perguruan tinggi, ada PDDikti, dan ada aplikasi pelaporan. Nah, kalau kita lihat di sini, perguruan tinggi itu akan melaporkan kegiatan SPMI ke aplikasi pelaporan. Ya. Dan juga yang sudah berjalan sekarang itu perguruan tinggi itu melaporkan di situ ada timbal balik ya dengan PDDikti. Jadi untuk kegiatan akademik itu ke PDDikti, untuk kegiatan SPMI itu ke aplikasi SPMI. Nah, aplikasi SPMI juga akan membaca, akan mengambil data dari PDDikti. Jadi ada beberapa data yang akan muncul kalau Bapak Ibu login sebagai user di aplikasi SPMI, itu ada data yang tidak bisa kita ubah di sana. Yang harus kita ubah itu harus ke PDDikti. Ya. Nanti akan disampaikan lebih detail di materinya Pak Hari dan pada saat praktek nanti ya. Jadi bagannya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ada Bapak Ibu melaporkan di PDDikti, Bapak Ibu juga melaporkan kegiatan SPMI, PPPP-nya di aplikasi SPMI. Ya. Oke. Next, Mas. Oke. Nah,
Di sini harus ditekankan ilustrasinya seperti ini, bahwa yang namanya aplikasi itu eh, bukan sebagai cetakan. Artinya begini, eh, silahkan Bapak Ibu mengimplementasikan SPMI sesuai dengan eh, kekhasan di tempat Bapak Ibu. Karena SPMI itu menjadi ranah otonomi perguruan tinggi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem di tempat lain itu baik, kemudian Bapak Ibu copy paste di tempat Bapak Ibu. Itu belum tentu berjalan dengan baik. Mungkin pada awal-awal seperti itu. Kita harus membuat dokumen misalkan. Kan sekarang aplikasi kita bisa lihat ya, contoh di internet misalkan. Wah, itu kita ambil, kita copas, ubah jadi dokumen kita. Mungkin selama ini seperti itu, awalannya mungkin seperti itu. Ya. Tetapi itu harus melalui proses PPIPP sehingga diimplementasikan di tempat Bapak Ibu menjadi sesuatu yang menjadi kekhasan tempat Bapak Ibu. Nah, masing-masing perguruan tinggi itu mempunyai perbedaan yang mungkin yang jelas itu tidak akan sama. Nah, itu diakomodir dalam aplikasi ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menyesuaikan atau menyusun dokumen atau menyusun sistem mengikuti aplikasinya. Di aplikasinya itu ada misalkan ada standar kesejahteraan. Oh, berarti harus ada tuh, dibuatlah. Tidak harus seperti itu. Ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu laporkan menyesuaikan dengan tempat Bapak Ibu. Nanti itu tempatnya ada di mana? Di aplikasi. Ya. Kira-kira begitu. Jadi bukan dokumen atau sistem Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di aplikasi. Tapi aplikasi itu sudah dibuat supaya dia berlaku generik. Bisa diimplementasikan atau bisa mengakomodir berbagai variasi implementasi. Implementasinya pasti berbeda. Jumlah dokumen mungkin berbeda. Format dokumen mungkin berbeda. Ya. Nah, itu bisa diakomodir oleh bukan harus seperti ini, enggak harus ya. Nah, mungkin itu yang perlu penjelasan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu pernah mengisi dan ada kesulitan, nah dengan kondisi, dengan sosialisasi ini, nanti sedikit banyak ada pencerahan. Ya. Karena beberapa istilah mungkin agak berbeda ya. Mungkin beberapa istilah akan agak berbeda. Dan tidak harus menyesuaikan dengan itu. Jadi silakan Bapak Ibu implementasikan sesuai dengan best practice di tempat Bapak Ibu. Kita akan laporkan itu. Ya. Aplikasinya bersifat generik. Dia bisa mengakomodir kebutuhan di tempat Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada diskusi nanti silakan nanti kita diskusikan. Next, Mas. Oke, ini tahapan umum pelaporan. Ya, jadi tahapan umum. Pada prinsipnya, setiap saat kita bisa melaporkan. Harapannya, jika Bapak Ibu tidak mempunyai aplikasi khusus, ini bisa kita manfaatkan. Ya, ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana dokumen itu bisa kita update. Ya, jadi harapannya dokumen itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Harus ada manual upload, sudah, setelah itu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Jadi setiap apa namanya? Setiap periode pelaporan itu saja yang dipakai. Karena sudah punya gitu. Ya bukan seperti itu kan maksudnya ya.
Jadi bukan dokumen SPMI di tempat Bapak Ibu itu bukan dokumen yang mati, setelah ada sudah selesai. Yang penting sudah gugur kewajiban. Nah, harapannya tidak seperti itu. Tetapi harus ada minimal itu kan di tempat Bapak Ibu pasti ada audit. Audit kan berlangsung paling tidak 1 atau 2 kali per tahun. Kalau 2 kali berarti tiap periode itu selalu ada yang diupdate minimal hasil audit. Hasil audit jika ada peningkatan, maka peningkatannya harus kita isi. Berarti akan ada penetapan standar baru. Itu harus diubah. Jadi diupdate. Kapan update-nya? Kapanpun, silahkan. Dalam sepanjang tahun itu terbuka. Silahkan diupdate. Ya, jadi tidak ada pembatasan. Hanya saja pada saat verifikasi periode tertentu itu akan kita istilahnya apa? Di lock atau di apa ya istilahnya? Kita tutup dulu. Artinya biar verifikator tidak kebingungan. Jangan sampai karena kita umumkan periode April misalkan ada verifikasi. Wah, Bapak Ibu mengupdate tuh. Mengupdate pada proses verifikasi yang tadinya belum ada jadi ada. Jadi verifikatornya bekerja ekstra itu. Yang tadinya tidak ada ternyata jadi ada. Nah, untuk menghindari itu ada periode di mana aplikasi itu kita hold dulu, tidak bisa diupdate. Kemudian nanti diverifikasi. Setelah diverifikasi, nanti kita kasih waktu untuk perbaikan. Baru finalnya nanti kita ada catatan. Ya. Kalau ada perubahan lagi, akan diverifikasi pada periode berikutnya. Seperti itu. Ya. Kalau tidak ada perubahan bagaimana? Ya memang mungkin kalau tidak perubahan ya mungkin tidak ada update ya. Kalau dokumen kebijakan mungkin tidak berubah. Dokumen manual mungkin tidak berubah. Tapi hasil audit harusnya ada. Audit tiap semester itu harusnya ada. Bapak Ibu laporkan. Kemudian jika ada perubahan pada standar, perubahan indikator, perubahan pernyataan standar, jika ada, maka silahkan dilaporkan. Harusnya secara periodik, setiap periode itu ada perubahan. Minimal ada perubahan di audit. Karena akan ada tambahan audit. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan audit, berarti di pertanyaan, berarti proses PPPP-nya ada sesuatu yang kurang. Evaluasi berupa audit tidak berjalan. Nanti akan jadi pertanyaan, selama 2 tahun misalkan tidak ada perubahan, ya dokumennya masih itu. Berarti Bapak Ibu tidak melakukan audit. Contohnya seperti itu. Jadi audit silakan dilaporkan. Ini kira-kira siklus pelaporannya seperti ini. Jadi nanti ada beberapa periode. Ini lebih ke pelaporannya. Mohon maaf, ke verifikasinya. Dilaporkan kapan? Silahkan menyesuaikan dengan jadwal di tempat Bapak Ibu. Ya. Jadi aplikasinya sebetulnya open. Kita hanya ada beberapa periode tertentu, memang ada kejadian khusus atau ada kondisi khusus di mana kita hold dulu, ada verifikasi. Kalau ternyata di situ tidak perubahan, mungkin di berikutnya, ya silahkan itu dilakukan. Jadi periode verifikasi yang dilakukan oleh vokasi itu dalam 1 tahun itu 2 kali, pada bulan April dan pada bulan Oktober. Nah ini kita akan memasuki periode yang kedua tahun ini di bulan Oktober. Silahkan Bapak Ibu kalau ada update silahkan diupdate di aplikasinya. Ya. Kalau belum, auditnya mungkin nanti bulan November, ya silakan. Nanti harusnya akan ada perubahan pada April tahun depan. Ada apa yang diupdate? Hasil AMI terakhir dan hasil RTM terakhir. Kalau selama 2 tahun tidak ada perubahan, berarti di tempat Bapak Ibu tidak melakukan RTM, tidak melakukan audit. Kalau standar mungkin tidak berubah karena mungkin belum tercapai. Tapi kalau sudah tercapai, ada peningkatan,
harusnya standarnya juga diupdate, ada peningkatan. Sehingga siklusnya berjalan, PPEPP-nya berjalan. Dan itu dia dari mana? Ya kita dari hasilnya kita bisa lihat apa namanya PPEPP di tempat Bapak Ibu itu berjalan atau tidak. Kita dari sini udah kelihatan. Tidak ada update selama 2 tahun berarti PPEPP tidak berjalan. Evaluasinya tidak berjalan, pengendaliannya tidak berjalan. Kalau untuk awalan, oke, mungkin silakan Bapak Ibu upload semuanya. Tapi berikutnya harus ada update. Kurang lebih seperti itu, ya. Next, Mas. Next. Oke. Sekarang ke persiapan. Apa yang harus disiapkan? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini sudah pernah, tetapi kalau belum pernah sama sekali mungkin, ya, maka website yang digunakan adalah spmi.kemdikbud.go.id. Itu websitenya. Kemudian loginnya bagaimana? Loginnya menggunakan akun operator PDDT. Ya. Jadi login akun PDDT atau login akun pengelola SPMI yang di-create oleh operator PDDT. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke PDDT, kemudian di situ ada menu untuk menambah user. Nanti ada contohnya, nanti kita jelaskan. Jadi ditambahkan akun khusus pengelola SPMI, biar tidak ngacak-ngacak data yang lain. Jadi loginnya bisa dua macam, bisa login operator PDDT atau di-create khusus akun pengelola SPMI. Seharusnya Bapak Ibu sudah punya di perguruan tinggi Bapak Ibu, seharusnya sudah ada akun pengelola PDDT. Kalau belum, ya ada prosedurnya, ya tidak bisa tiba-tiba minta ke tim kami misalkan tolong buatkan akun PDDT, ya tidak seperti itu, ya harus ada prosesnya. Bapak Ibu harus mengajukan gitu, ya harus mengajukan via LLDT atau ke direktorat, ya. Tapi kita asumsikan Bapak Ibu paling tidak harus punya akun PDDT, ya. Kalau akun pengelola, kalau Bapak Ibu sudah punya akun PDDT, maka bisa membuat akun untuk pengelola SPMI. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti pada saat sesi praktek kita sampaikan. Barangkali Bapak Ibu belum pernah login sama sekali. Ya. Ya. Ini untuk membuat akun pengelola SPMI. Nanti ada menunya khusus, ya. Di situ ada yang harus disiapkan. Yang disiapkan adalah SK tentang penetapan pengelola SPMI atau SK tentang apa namanya, siapa yang akan mengelola SPMI di situ. Karena ada data yang harus diinputkan di situ terkait nomor surat keputusan tentang pengelola akun SPMI-nya. Kalau Bapak Ibu akan membuat akun khusus untuk pengelola SPMI. Ya. Jadi silahkan disiapkan dulu akunnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini sudah menyiapkan itu. Nanti akan kita gunakan nanti pada sesi praktek, masing-masing Bapak Ibu harus login.
Ya, kita ingin memastikan bahwa pada kegiatan ini semua harus sudah bisa akses ke spmi.kemdikbud.go.id. Ya, barangkali nanti ada kesulitan, selama kita bisa bantu, kita bantu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya akun PDDikti misalkan, wah itu ceritanya panjang Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak bisa langsung. Oke. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi Bapak Ibu harus punya akunnya. Kemudian yang berikutnya adalah mempersiapkan dokumen. Nah, dokumen pasti ada, yakin pasti ada. Nah, yang harus disiapkan adalah rumahnya. Rumahnya disiapkan di apa namanya, di bisa kalau Bapak Ibu punya sistem sendiri, bisa dibuat linknya, ya, bisa dibuat linknya. Atau kita menggunakan aplikasi cloud tersendiri. Sekarang kan ada Google Drive, ada OneDrive, Dropbox dan lain-lain yang bisa diakses oleh pihak luar. Artinya kita sebagai verifikator atau pihak dari direktorat, kita bisa mengakses itu. Misalkan Bapak Ibu akan memberikan batasan bahwa itu hanya read only, ya silakan. Tapi yang penting bisa diakses. Ya. Jadi siapkan dulu rumahnya. Kemudian siapkan dokumen-dokumennya. Dokumennya apa saja nanti akan dijelaskan oleh Pak Hari. Jadi, dokumennya apa saja silahkan disiapkan. Nah, syaratnya dokumen itu yang pertama itu dokumen yang memang sesuai. Artinya kalau evaluasi ya berarti dokumen evaluasi. Dokumen misalkan dokumen hasil audit, nah itu kita buat rumahnya, itu buat evaluasi. PPPP misalkan Bapak Ibu buat, kalau untuk penetapan, di situ ada apa namanya, ada historinya mulai dari usulan pembentukan tim pembuatan dokumen. Silahkan Bapak Ibu kumpulkan saja. Ya silahkan semua dikumpulkan tempat Bapak Ibu. Masalah nanti itu ternyata diupload atau tidak, itu kita nanti kita lihat, ya mungkin tidak perlu ya. Tapi itu sebagai histori di tempat Bapak Ibu. Ya, silahkan histori kumpulkan. Ya. Kemudian pastikan bahwa itu dokumen yang benar dan yang sah. Artinya dokumen yang resmi, bukan berupa draft. Ya. Dokumen yang sudah disetujui. Entah itu sudah dalam bentuk tanda tangan basah, di-scan misalkan, atau mungkin pakai TTE di tempat Bapak Ibu. Ya. Nah, itu disesuaikan dengan tata naskah dinas di tempat Bapak Ibu. Ya, ada yang pakai cap atau tidak, ya. Terserah. Itu kita serahkan ke bagaimana tata naskah dinas di tempat Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang sudah banyak yang pakai TTE, ya TTE. Karena dokumen internal ya. Dokumen internal mungkin untuk di tempat saya misalkan itu ada dokumen untuk itu bisa pakai TTE internal, ya silakan. Oh, kita masih pakai tanda tangan basah, kita hanya scan, ya silakan. Ya, disiapkan dokumennya. Kemudian pastikan dia bisa diakses, ya, dia open atau public sehingga bisa diakses. Kita bisa baca. Kalau Bapak Ibu misalkan silakan dibuat read only, hanya bisa dibaca, tidak bisa dihapus, tidak bisa di-save, tidak bisa di-print misalkan, ya silakan. Silakan diatur. Nah, itu kalau Bapak Ibu kesulitan, silakan hubungi tim IT di tempat Bapak Ibu. Jangan tim IT di tempat kami ya, mungkin terlalu jauh ya. Jadi silakan di tempat Bapak Ibu diskusi, siapkan rumahnya, silakan upload dokumennya. Itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya yang lebih detail, nah ini yang ada dalam buku panduan kita untuk bab 1, 2, 3 kalau tidak salah. Nah, untuk materi berikutnya
akan disampaikan oleh Pak Hari. Setelah itu kita akan diskusi. Ya, begitu aja Bapak Ibu ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan di sesi pertama ternyata terjawab di sesi kedua gitu ya. Atau malah sekarang tidak ada pertanyaan, begitu ada sesi kedua nanti silakan ditanyakan pada saat sesi diskusi. Demikian Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan sedikit. Oh, tunggu dulu kan. Saya mau izin berdiri karena saya capek dulu. Itu ini apa namanya out of break ya. Mau minta tolong Pak dengan saya. Jadi Bapak Ibu apa namanya untuk hari ini kami itu berharap Bapak Ibu mempunyai akun dan sudah menyiapkan download untuk latihan detail untuk pelaporan di aplikasi SPMI. Jadi kalau Bapak Ibu membuka web SPMI Kemdikbud.go.id itu tampilannya seperti yang ada di slide depan. Kemudian seperti yang dijelaskan Pak Andi tadi, di sebelah kiri bawah itu sebenarnya sudah ada panduan untuk mengisi pelaporan ini. Tetapi kami membuatkan suplemen untuk memperjelas apa saja dokumen yang perlu di-upload. Begitu. Ya, sambil menunggu next. Nah, begitu Bapak Ibu sudah login, maka nanti akan muncul menu dashboard seperti yang ada di depan ini ya. Jadi di sebelah kiri itu ada 8 buah menu. Gambar merah dan hijau itu tidak ada di sana ya. Ini hanya untuk kebutuhan kebutuhan di slide. Jadi yang di silang merah itu Bapak Ibu tidak perlu melakukan pelaporan di sana karena datanya sudah ditarik dari PDDikti. Sedangkan yang di cawang hijau itu menu-menu di mana Bapak Ibu harus melakukan pelaporan. Kemudian di sebelah kanan itu ada status dari tahapan pelaporan siklus PPEPP. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada lingkaran-lingkaran hijau ya. Jadi kalau misalnya di dashboard Bapak Ibu sudah ada cawang hijau, itu berarti di tahapan tersebut itu data dari Bapak Ibu sudah dilaporkan dan sudah diverifikasi. Tetapi kalau masih segitiga kuning, itu berarti ada data yang belum diverifikasi. Begitu. Next, Pak. Kemudian di menu yang sebelah kiri itu setelah home, Bapak Ibu bisa juga akses menu kedua, yaitu profil perguruan tinggi. Profil perguruan tinggi ini nanti datanya akan diambil dari PDDikti, kemudian Bapak Ibu juga bisa mencocokkan ya. Jika terdapat ketidaksesuaian, berarti Bapak Ibu harus memperbaiki data yang dilaporkan di PDDikti. Ya, next Pak. Untuk menu yang ketiga itu adalah papan info perguruan tinggi. Ini juga sama, menampilkan informasi terkait perguruan tinggi ya, seperti jumlah mahasiswa dan jumlah dosen. Ini juga kalau misalnya tidak sesuai, Bapak Ibu perlu memperbaiki pelaporan yang ada di PDDikti. Next Pak. Nah, kemudian untuk siklus PPEPP yang pertama yaitu penetapan, ini menunya ada banyak ya. Jadi di sebelah kiri itu jika penetapan Bapak Ibu klik di sebelah bawahnya itu nanti muncul tiga menu ya. 3 menu, kemudian di sebelah kanan itu juga ada menu-menu yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Next Pak. Jadi contohnya di bagian penetapan yang bagian pertama, di situ ada panah merah yang nomor 1 itu sebelah kiri. Di situ kita beri nama dengan submenu ya.
Jadi submenu ini untuk memilih halaman pelaporan yang lebih spesifik pada setiap tahapan PPEPP. Kemudian di menu nomor 2, yang panah merah nomor 2 itu adalah status pengaturan. Ini nanti Bapak Ibu perlu mengisi apakah ada atau tidak penetapan tersebut sesuai dengan kondisi pada perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3 adalah status verifikasi dan sebelah kanannya itu status dokumen. Di sini digunakan untuk menampilkan keterangan ya, apakah dokumen yang sudah Bapak Ibu upload itu statusnya sudah diperiksa atau belum oleh verifikator, kemudian hasil verifikasinya valid atau belum valid. Kemudian untuk menu yang sebelah kanan sendiri ada 3, di situ ada ikon gambar pensil, kemudian gambar mata dan gambar apa itu tulisannya tidak jelas, gambar history gitu ya. Untuk pensil itu Bapak Ibu kalau klik tombol itu nanti akan menuju ke pop-up menu untuk memasukkan tautan dokumen yang Bapak Ibu laporkan. Kalau simbol mata itu kalau dilihat diklik itu tombol untuk melihat detail, ya kelihatan tulisnya di situ. Saya ngerepek dulu. Nah, simbol mata ini tombol untuk melihat detail dokumen yang sudah dilaporkan. Kemudian yang simbol history sebelah kanan sendiri tombol untuk melihat detail riwayat pelaporan yang sudah pernah Bapak Ibu upload. Jadi nanti dokumen-dokumen seperti yang disampaikan Pak Nandi tadi, kalau Bapak Ibu memperbaharui laporannya itu nanti historinya akan muncul di sana. Lanjut Pak. Ya, untuk pertanyaan yang muncul kita simpan dulu. Ini contoh Bapak Ibu jika Bapak Ibu akan melaporkan salah satu tahapan, misalnya pengaturan kebijakan SPMI institusi. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan catatan ya untuk verifikatornya di nomor 1. Tulisan deskripsi penjelasan dari dokumen yang dilaporkan. Ini biasanya kalau misalnya pelaporannya di tempat Bapak Ibu dalam satu dokumen, tapi nanti ada sub-bab gitu ya, itu nanti bisa diinformasikan ke verifikatornya untuk bagian ini ada di halaman sekian, misalnya seperti itu ya, untuk memberikan catatan deskripsi ke verifikator. Kemudian yang nomor 2 itu adalah tanggal penetapan dokumen yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga adalah link dari dokumen yang akan Bapak Ibu laporkan. Kemudian di bagian bawah ada tombol simpan. Nanti kalau tombol simpannya diklik, ketika isian itu akan terekam di dalam sistem. Next Pak. Ya, next Pak. Jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu, navigasi yang di sebelah kiri itu mulai home sampai pengendalian itu kalau misalnya kita breakdown ya, masing-masing menu kiri itu ada navigasi atasnya dan navigasi berikutnya seperti yang ada di slide depan itu, tidak kelihatan tulisannya. Kemudian yang kolom 1, 2, 3, 4, kolom keempat itu perlu dilaporkan atau tidak dilaporkan. Kalau disimpulkan seperti itu, yang tidak dilaporkan itu maksudnya datanya sudah diambil dari PD Dikti. Yang dilaporkan berarti Bapak Ibu harus melaporkan kegiatan yang ada di PD masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di menu itu yang dilaporkan hanya di bagian penetapan itu ada 3 yang dimasukkan di sana, ya ada pengaturan tentang kebijakan SPMI, kemudian standar yang ditetapkan institusi, kemudian standar lain. Kemudian di bagian pelaksanaan tidak dilaporkan karena datanya diambil dari PD Dikti. Kemudian di bagian evaluasi itu ada 2 yang perlu dilaporkan, yaitu bagian audit mutu internal dan evaluasi lain.
Sedangkan yang mahasiswa dan dosen ditarik dari PD Dikti. Kemudian untuk pengendalian dan peningkatan itu perlu dilaporkan. Berikutnya, Pak. Nah, ini intinya inti. Ini apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu eh, kemarin tidak lengkap melakukan pelaporan karena bingung ya. Jadi ini maksudnya apa? Dokumen apa yang harus saya upload gitu ya? Ini dengan buku suplemen ini kami berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan eh, gambaran ya, dokumen apa yang eh, harus diupload di pelaporan SPMI. Jadi yang di bagian menu siklus pertama yaitu penetapan. Penetapan itu nanti untuk kebijakan dan manual di situ ada yang pertama pengaturan pengelolaan SPMI institusi. Ini dokumen yang bisa Bapak Ibu upload itu seperti yang ada di kolom ketiga itu, yaitu misalnya peraturan direktur tentang pengelolaan SPMI di PT Bapak Ibu. Atau juga bisa menggunakan dokumen yang lain ya. Misalnya bukan berupa peraturan direktur, berupa SK juga bisa. Yang di dalamnya redaksinya adalah melakukan pengaturan tentang pengelolaan SPMI. Nah, kemudian nanti dokumen ini setelah Bapak Ibu upload, itu nanti akan diverifikasi oleh verifikator. Nah, supaya Bapak Ibu dokumennya ini valid, maka harus memenuhi syarat dokumen valid seperti yang ada di kolom sebelah kanan sendiri ya. Jadi syaratnya ada dua, yaitu yang pertama ketepatan dokumen atau kesesuaian yang dilaporkan. Maksudnya jika ini tentang pengaturan pengelolaan SPMI berarti nanti isinya juga sesuai. Maksudnya bukan diunggah dokumen yang berbeda. Kemudian yang nomor dua, di sini ada terkait dengan keabsahan atau kesahihan dokumen itu terkait dengan pengesahan dokumen yang ada di PT Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau di Bapak Ibu pengesahan dokumen itu seperti apa? Apakah cukup ditandatangani oleh direktur ataukah ya seperti itu ya. Jadi harus ada pengesahan dokumen itu eh, kadang-kadang begini Bapak Ibu. Jadi ada yang membuat dokumen kemudian tidak disahkan langsung diupload ya. Jadi tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel misalnya seperti itu ya. Jadi itu eh, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka nanti verifikator akan memberikan nilai tidak valid untuk dokumen tersebut. Ya, kemudian yang nomor dua tentang pengaturan organisasi pengelola SPMI. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada unit penjaminan mutu, itu nanti untuk penetapan strukturnya bisa dilaporkan. Untuk syarat status dokumen valid sama seperti yang di atas. Yang nomor tiga itu adalah pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI. Ini Bapak Ibu bisa melaporkan misalnya dokumen manual pelaksanaan SPMI atau dokumen yang lain yang relevan yang terkait dengan eh, pengaturan pelaksanaan standar. Ya, untuk syarat status dokumen yang dinyatakan valid juga sama dengan yang di atas. Itu yang nomor tiga tidak kelihatan di apa namanya di slide-nya. Jadi yang nomor tiga itu adalah substansi dokumen ya. Jadi maksudnya dokumen yang diupload itu apa namanya redaksinya menceritakan tentang yang diminta. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut Pak. Untuk yang nomor 4, 5, dan
situ dokumen bukti yang bisa Bapak Ibu upload adalah rekomendasi dari AMI, rekomendasi dari kegiatan AMI. Itu Bapak Ibu bisa upload di sana. Kemudian evaluasi lainnya ini juga bisa dilaporkan. Evaluasi lainnya misalnya apa ya, yang di dalam apa namanya menunya itu, misalnya seperti evaluasi diri kalau Bapak Ibu di PT masing-masing sebelum mengaudit, auditinya misalnya wajib membuat laporan kinerja tahunannya, misalnya itu bisa dimasukkan dalam evaluasi diri. Kemudian ada eh, misalnya pengukuran kepuasan, kalau nggak salah yang nomor bawahnya, itu juga Bapak Ibu bisa laporkan di sana. Untuk bagian evaluasi lainnya. Oke, berikutnya di pengendalian. Setelah evaluasi, kemudian pengendalian. Di pengendalian ini ada menunya kosong ya kalau Bapak Ibu belum klik, belum pernah melaporkan. Jadi kalau pengendalian, menu pengendalian di sebelah kiri Bapak Ibu klik, nanti di sebelah kanan itu kosong. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu klik tombol plus yang di sebelah atas itu, nanti akan muncul pengendalian untuk standar apa. Itu nanti Bapak Ibu bisa pilih, misalnya untuk standar pendidikan, kemudian bisa dilaporkan bukti-bukti pelaksanaannya ya. Untuk bukti pelaksanaan RTM ini ya laporan RTM, kemudian tautan RTL ini rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat melaksanakan RTM, kemudian ada masalah yang dibahas, kemudian dituliskan tindak lanjutnya, itu nanti buktinya bisa dimasukkan untuk yang pengendalian nomor 2. Kemudian yang nomor 3 di situ adalah bukti pelaksanaan. Jadi jika misalnya RTM tahun lalu itu ada temuan hasil audit, kemudian ada janji pelaksanaan, maka pada tahun ini pelaksanaan itu kalau misalnya sudah selesai, itu bukti selesainya bisa diupload di yang nomor 3 untuk bukti pelaksanaan RTL dari kegiatan RTM. Ya, jadi biasanya RTM itu membahas temuan audit, kemudian dibahas, kemudian manajemen akan memberikan rencana tindak lanjut. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya ini kalau sudah selesai di tahun berikutnya, itu nanti buktinya bisa dilaporkan di sini. Iya, yang terakhir di peningkatan ya. Next, Pak. Yang di slide sebelumnya, Pak. Di peningkatan ini ada 6 nomor ya, kalau Bapak Ibu klik menu yang di peningkatan, di situ ada 6 isian ya, 6 isian. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, yang nomor 1 adalah pengaturan pengelolaan SPMI, pengaturan organisasi pengelola SPMI. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, mirip seperti yang di nomor 1 penetapan tadi ya. Karena memang di peningkatan ini, nanti kalau Bapak Ibu lihat menunya, itu ada tautan yang di sebelah kiri itu diambil dari penetapan. Sudah diambilkan dari penetapan. Kemudian yang tautan peningkatannya, itu nanti Bapak Ibu bisa memasukkan jika 1 sampai 6 ini ada peningkatannya ya. Ada catatan untuk peningkatan. Jadi misalnya unit nomor 2 misalnya ya. Ternyata unit penjaminan mutunya sekarang digabung dengan P2AI misalnya. Itu perubahan pengelolaan penjaminan mutunya berubah unitnya, itu bisa dilaporkan untuk peningkatan di nomor 2. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada perubahan terkait pengaturan itu yang di nomor 6 itu adalah peningkatan standar ya. Jadi next slide Pak. Jadi yang nomor 6 slide ya. Yang nomor 6 pengaturan terkait peningkatan standar itu Bapak Ibu bisa mengunggah
apa namanya dokumen terkait perubahan standar. Misalnya pada saat RTM itu diputuskan targetnya untuk tahun depan diganti, tidak 10%, misalnya diganti dinaikkan 20%. Itu Bapak Ibu di penjaminan mutu bisa mencatat, kemudian perubahan itu bisa disampaikan di nomor 6. Atau kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan standar baru, itu juga bisa dilaporkan di yang nomor 6. Jadi terkait perubahan atau peningkatan standar, itu bisa dilaporkan yang di nomor 6. Terkait perubahan pengaturan-pengaturan, itu bisa di upload di nomor 1 sampai nomor 5. Iya, mungkin ini slide terakhir Pak Nandi. Oh, ada lagi slide terakhir, lebih terakhir. Jadi Bapak Ibu jika ada kendala atau ada saran atau ada kritik, silakan menyampaikan masukannya melalui link yang ada di depan ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Hari untuk penjelasannya. Bapak Ibu yang hadir secara luring dan daring, kita coffee break dulu. Coffee break dulu sejenak, 10 menit ya Mas David. Kemudian kita balik lagi ke ruangan untuk diskusi tanya jawab, baik yang secara luring ataupun daring, yang nanti akan nanti dengan tim fasilitator kami. Boleh Ibu kami persilakan Bapak. Terakhir yang ada di mana di Predikti, karena aplikasi ini akan mengambil data dari Predikti, kurang lebih seperti itu Bu. Ya, jadi nanti menyesuaikan saja. Jadi mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang merger mungkin ya, merger. Nanti dilihat saja nanti data yang update-nya yang seperti apa. Nanti menyesuaikan, kurang lebih begitu. Untuk yang kedua, Pak Hari mungkin silakan. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi tadi untuk pelaporan tahun 2023 ini, apakah hanya mengupdate yang berstatus tidak valid saja atau cukup mengganti file yang ada di repository Google Drive misalnya gitu Bu. Jadi untuk update pelaporan itu benar Bu, untuk yang di status tidak valid harus diperbaiki. Kemudian memang jika Bapak Ibu apa namanya terkait siklus PPE-PP ini ada pembaruan juga bisa dilaporkan. Kemudian untuk mengubah Google Drive ini di sistem ini Bu, jika tombol simpan itu tidak diklik maka nanti tidak akan terekam ke dalam sistem ya. Jadi apa namanya statusnya masih sama seperti yang lama. Jadi untuk apa namanya bukti yang baru itu nanti Bapak Ibu bisa memasukkan link yang baru atau apa namanya kalau sama memang ditindas saja kemudian diklik tombol simpan sehingga nanti di sistem akan terekam uh, historinya Bu ya, histori atau perubahannya. Jadi kalau misalnya yang diubah hanya file di Google Drive nanti tidak akan terekam di dalam sistem. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Bu atau mungkin kurang jelas? Ngapunten Pak, mau tanya sekali lagi yang tadi dokumennya ditindas itu. Kan kalau kami itu sebenarnya RTL atau RTM, kan tahun 2022 sudah kami laksanakan. Nah, sedangkan untuk 2023 kan ada pembaruan RTL dan RTM. Nah, itu berarti di dokumen atau di keterangan yang belum valid itu kami sertakan link yang baru atau link tahun 2022? Link yang baru Bu. Link yang baru. Link yang baru. Oke, baik. Atau kalau misalnya apa ya? Ya mungkin link yang baru lebih baik Bu ya. Jadi nanti file yang lama itu memang dibuat apa namanya repositori di tempat Ibu sendiri. Oh baik ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang ya silakan Bu.
Selamat pagi, Pak. Saya Kiki, saya dari Akademi Kuliner dan Patisserie Otimo Internasional. Pertanyaan saya agak teknis, Bapak. Jadi, kami sudah mengunggah di bagian pengendalian di tempatnya RTL dan RTM. Untuk di tempatnya RTM, kami mengunggah daftar hadir, undangan, kemudian berita acara, dan hasil RTM-nya, notulen dari RTM-nya. Kemudian untuk RTL-nya kami mengunggah form rencana tindak lanjut untuk masing-masing departemen sesuai dengan aspek-aspek yang ada di sana. Akan tetapi sejak tahun lalu hingga tahun ini itu masih dinyatakan tidak valid dengan keterangan bahwa dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan permintaan dari sistem. Itu satu, Bapak. Kemudian pertanyaannya adalah sebetulnya sebaiknya bagaimana kami harus mengisikan dokumen-dokumen yang ada di kolom pengendalian. Begitu, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai kolom peningkatan. Jadi di tempat kami beberapa standar memang belum bisa dicapai oleh beberapa departemen. Jadi kami belum meningkatkan standar. Di standar mutu kami memang sudah ditentukan sudah ada capaian untuk tahun 2020 hingga tahun 2023. Seumpama paling terakhir ini adalah di tahun 2022. Beberapa departemen banyak yang belum mencapai standar yang sudah kami tentukan. Sehingga kami belum melakukan peningkatan standar, Bapak. Nah, sehingga apakah untuk kolom tersebut kalau dari yang pedoman lama itu kami ada note bahwa yang diunggah di situ adalah mekanisme untuk peningkatan. Jadi yang bisa kami upload adalah dokumen manual peningkatannya, karena belum ada standar yang kami tingkatkan. Begitu. Nah, pertanyaannya, jika kami memang belum mencapai standar yang ditentukan, sehingga belum ada peningkatan standar, belum ada perubahan standar, apakah kami akan selalu dinyatakan tidak valid nantinya selamanya? Begitu, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Yang pertama Pak Radit. Oke, tadi yang pertama tuh tentang RTM ya Bu ya. RTM, kemudian dan RTL. Kemudian udah munggah. Ya. 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 Catatannya oh gitu. Oke. Oke. Baik, mungkin itu teknis ya. Mungkin nanti kita lihat Bu ya, nanti pada sesi siang ya. Tapi pada prinsipnya memang yang di upload di sana harus sesuai dengan keterangan tadi ya. Misalkan untuk RTL misal atau pengendalian di situ ada RTM ya misalkan. Ya berarti yang di sana memang yang harus diupload adalah tentang RTM dan dan kegiatannya, bukti kegiatannya dan lain-lain. Nanti kita perlu lihat sebetulnya catatannya apa ya, karena ini betul tadi Bu memang teknis. Nanti kita harus lihat ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lihat. Jadi tadi kita perlu lihat Bu ya untuk yang pertanyaan pertama. Nanti kita share juga ke tim yang lain. Nanti ada perbedaan pendapat, mungkin ada perbedaan pendapat antara yang Ibu persepsikan dengan yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh verifikator. Ya. Sementara begitu Bu ya, karena saya harus lihat catatannya seperti apa. Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu tadi tentang kenapa? Oh ya, kalau ternyata belum ada peningkatan standar, ya harusnya sih kalau memang belum tercapai tidak apa-apa ya harusnya ya, karena itu memang target kita, asal bisa ditunjukkan bahwa ada progres ke arah sana, memang tidak harus setiap
semester atau setiap tahun ada peningkatan ya. Karena mungkin yang Bapak Ibu tetapkan standarnya mungkin terlalu tinggi, mungkin terlalu tinggi sehingga dalam satu atau dua siklus ternyata itu tidak tercapai. Harusnya ada mungkin di situ ya, ini teknis juga dilihat apakah standarnya memang terlalu tinggi ya, atau standarnya pernyataannya mungkin tidak jelas apa yang harus diatur sehingga pada saat di proses audit internal itu tidak pernah tercapai karena pernyataannya mungkin belum spesifik, mungkin standarnya terlalu tinggi, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu ya. Kenapa? Harusnya di situ dijelaskan pada saat temuan auditnya. Temuan auditnya misalkan harusnya ada pernyataan misalkan setelah dua periode dari beberapa itu ternyata memang tidak dicapai misalkan ya, karena ya itu tadi harus dievaluasi standar terlalu tinggi atau memang ada kendala di tempat lain, harusnya itu menjadi concern-nya manajemen seharusnya. Ya, seperti itu. Dan itu bisa ditunjukkan dari mana? Dari pembahasan temuan audit dan RTM. Harusnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini Pak Hari bisa menambahkan? Silakan Pak Hari. Ya, saya tambahkan untuk yang pengendalian tadi Bu ya. Jadi apakah setiap tahun itu harus ada peningkatan standar? Jawabannya ya tidak harus ya. Tergantung dari hasil rapat di tinjauan manajemennya. Apakah standar itu perlu dinaikkan atau diturunkan atau tetap. Kemudian untuk dokumen peningkatan standar ini juga sebenarnya misalnya kita punya 100 standar, 100 indikator di dalam standar. Itu jika di dalam kegiatan RTM itu diputuskan untuk tidak dinaikkan, itu sebenarnya tetap bisa direkam sebagai dokumen peningkatan standar, Bu. Maksudnya di penjaminan mutu bisa mencatatkan bahwa untuk tahun ini tidak ada perubahan standar. Catatan itu bisa jadikan sebuah dokumen sendiri terkait peningkatan standar, meskipun di dalamnya itu diputuskan standarnya masih belum dinaikkan. Kemudian kalau Bapak Ibu tadi perhatikan di dokumen yang bisa diupload untuk pengendalian, itu salah satunya adalah bukti pelaksanaan RTM juga bisa diupload di sana, Bu. Jadi peningkatan ini tidak harus peningkatan indikator di standar. Jadi misalnya ada mekanisme lain yang perlu diubah, itu juga bisa dilaporkan di sana. Mungkin itu Bu ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu atau belum puas? Ya, sama-sama Bu. Ya, monggo Bapak Ibu yang ada di ruangan. Ada tambahan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk pertanyaan. Silakan Pak, maju ke depan. Sebelum kita memasuki pertanyaan di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Ismu dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Pada saat proses pelaporan melalui aplikasi memang dari data kami sudah banyak yang valid, tetapi yang belum valid ada beberapa item, tapi pada saat di penetapan standar itu ada semacam note dari verifikatornya apa yang harus kami lakukan, tetapi ada beberapa, contohnya di peningkatan kalau nggak salah atau di pengendalian, itu ada dokumen kami yang belum valid. Pada saat kami cek bentuk note-nya, itu nggak ada note-nya di sana. Jadi kita nggak tahu di mana atau perbaikan apa yang harus kami lakukan. Nah,
Itu yang menjadi kendala bagi kami, apa yang harus kami upload. Contohnya pada peningkatan, di situ kan ada pengaturan pengelolaan SPMI ya, kalau nggak salah ingat. Nah, pada saat kami buka untuk tentunya hanya ada link tautan, tapi belum ada komen kenapa kok nggak validnya seperti itu. Nah, sehingga itu yang menjadi kendala kami, apa yang harus kami benahi seperti itu. Terus kemudian meneruskan dari beberapa teman-teman tadi, yang belum valid kan divalidkan dulu Pak. Misalnya kayak RTM yang belum valid maka harus divalidkan. Sedangkan ada perubahan yang terbaru karena tiap tahun kami melakukan audit. Apakah yang belum valid itu kita lakukan yang terdahulu, kemudian kita input lagi pakai tautan itu dalam satu folder, misalnya audit mutu tahun 2022, maka kita bikin folder baru lagi, audit mutu yang 2023 yang kita jadikan satu menjadi link baru lagi. Karena yang kami inputkan di sana itu adalah dokumennya langsung, bukan foldernya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama memang ada beberapa di aplikasi memang ada yang catatan dari verifikatornya belum muncul. Ya, nanti itu masukan buat kami ya. Ada memang yang nanti kita bisa komunikasikan Mbak kalau terkait itu. Nanti Bapak bisa lihat catatannya apa dari sisi verifikator. Hanya saja dari sisi user memang ada beberapa yang catatannya belum muncul. Ya, itu masukan buat kami. Kemudian Pak Hari mungkin silakan. Tautan ya. Ya tahu ya untuk tautan ya. Untuk yang terakhir. Jadi untuk hasil verifikasi yang berstatus tidak valid itu nanti Bapak Ibu bisa upload kembali dengan dokumen yang terbaru saja Pak. Iya. Ya, jadi nanti Bapak akan pada saat mengupdate itu yang seolah-olah itu akan tertimpa Pak ya. Nah, update yang terbaru saja. Karena begitu kita update sebetulnya itu menjadi tidak terverifikasi Pak statusnya. Pada saat kita mengupdate statusnya menjadi tidak terverifikasi, harus diverifikasi ulang. Pada periode berikutnya, ya nunggu karena kita verifikasi periodenya tadi ada dua ya. Nah, pada saat Bapak melakukan mengupload dokumen baru pada dimanapun di sana, statusnya menjadi tidak terverifikasi Pak. Akan diverifikasi ulang nantinya. Begitu Pak. Ya. Oke, bagaimana Pak? Masih ada yang kurang jelas mungkin Pak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Karena di peserta daring sudah banyak yang menanti dan sudah mengangkat tangan presiden. Jika tidak ada, kita langsung melompat ke pertanyaan dari peserta Zoom, Pak ya. Mohon maaf, kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya sesi diskusi untuk di sesi pertama ini kita bataskan sampai hingga pukul 12 Bapak Ibu ya. Karena setelah itu kita akan masuk ke sesi praktik pengulangan dokumen. Baik, bisa langsung ke pertanyaan daring Bapak ya. Silakan Pak. Yang resen mungkin Pak. Ya, yang raisen dulu di Ibu di Stikes dari Stikes Hesti Wira Sriwijaya. Ya. Bisa. Silakan Ibu. Ibu dari Stikes Hesti Wira Sriwijaya, silakan. Iya, siap Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kami bertanya pada
apa namanya penetapan ya pada aplikasi SPMI. Di situ kan ada pengelolaan kemudian manual pelaksanaan. Apakah manual pelaksanaan yang kami masukkan, yang kami upload di dalam penetapan itu dipisahkan manual penetapan per standarnya atau buku manual yang seluruh standar itu masuk diupload di situ? Begitupun dengan manual evaluasi, manual pengendalian dan peningkatan. Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, mohon izin kami sampaikan bahwa institusi kami ini baru selesai perubahan bentuk dari Akper menjadi Stikes. Jadi ada dua prodi, yang satu adalah prodi D3 keperawatan dan satunya adalah prodi S1 fisioterapi. Pertanyaan kami adalah, kami sudah membuat akun untuk SPMI Stikes. Bagaimana dengan akun Akper yang kemarin? Apakah itu dilingkan kembali ke akun Stikes atau seperti apa? Demikian Bapak, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Bu Esti. Pertanyaan yang pertama ini, apakah penetapan Iya, jawabannya benar Bu. Jadi untuk penetapan itu untuk manual dan standar dimasukkan semua Bu. Kemudian Maksudnya Pak, izin Pak, di manual di situ kan ada manual setiap standar Pak, ada 5 manual kan Pak. Sementara di poin-poinnya pada saya lihat di aplikasi itu berbeda untuk manual penetapan, manual evaluasi, manual ini apa pengendalian dan peningkatan. Apakah itu dipisahkan berdasarkan manual setiap standarnya seperti itu atau digabungkan kelima manual setiap standar itu masuk? Jadi berulang-ulang di-uploadnya buku manualnya Bapak, itu pertanyaannya. Baik, saya coba jawab Ibu ya. Siap. Jadi, manual memang ada masing-masing perguruan tinggi punya beberapa model. Siap. Ada yang satu manual untuk semua. Siap. Ada yang satu manual. Oh iya Pak. Ya. Jadi pada pertanyaan. Wanita, dengar itu dulu, wanita, bentar. Bentar lagi, Bang tanya apa? Bisa kami juga. Masing mempunyai satu manual untuk satu standar, masing-masing bisa diupload. Ya, jadi kondisi idealnya, jadi kondisi idealnya satu standar, satu manual, satu standar untuk masing-masing standar untuk masing-masing manual. Oke, nah sekarang bagaimana kasusnya jika Bapak Ibu menggunakan satu manual untuk banyak standar gitu, begitu Bu ya? Betul Pak, itu sama kondisinya Pak. Oke, baik. Nah, jika kondisinya seperti itu, mungkin itu harus diupload, tetapi di catatan silakan Bapak Ibu jelaskan kondisinya. Di situ ada catatan. Silakan di situ dijelaskan bahwa manual ini memang akan ada satu manual diupload di beberapa tempat. Nah, silakan Bapak Ibu jelaskan di catatan. Di catatan bahwa untuk manual ini kita menggunakan dokumen ini, jelaskan itu ada di mana supaya lebih spesifik. Ya. Sama juga kasusnya mungkin ada yang satu buku manualnya banyak tapi dalam satu dokumen manual di situ semua banyak tapi yang nggak satu gitu. Itu bisa dipecah. Kalau dijadikan satu, itu bisa saja diupload satu, tapi dijelaskan dalam catatannya. Tapi itu memang akan sedikit merepotkan nanti buat verifikatornya. Jadi kadang-kadang kalau nggak mau repot, mungkin verifikatornya memang belum tersedia, ada catatan. Akan lebih baik memang jika itu terpisah, gitu. Ya. Jadi kalau memang kasusnya satu untuk semua,
Ya, itu akan diupload berulang-ulang, tapi mohon dibuat catatan. Ya. Kalau ada peluang perbaikan, mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin Pak Dukan mengatakan bahwa itu mungkin tidak valid. Mungkin valid, tetapi ada catatan. Atau bisa juga mengatakan tidak valid. Bisa jadi seperti itu, ya, karena kasus untuk tiap standar kan manualnya bisa berbeda-beda, gitu. Jadi perbaikannya berikutnya, ya silahkan Bapak Ibu mengupdate itu. Tapi kalau sekarang belum, ya update, tetapi mohon di catatannya dijelaskan. Begitu Bu ya? Ya, berarti tergantung dari deskripsi kita ya Pak ya. Bagaimana Bu? Baik. Dari deskripsi kita memperjelas di situ ya. Deskripsinya dijelaskan. Siap Pak. Sehingga verifikator juga mengerti, oh iya kondisinya seperti ini, nanti masukan dari verifikator seperti apa. Ada masukan ya nanti kita terima saja, kita terima kalau memang itu peluang memang sesuai dengan rencana Bapak Ibu, hanya saja mungkin belum saat ini, tapi mungkin masa depan akan seperti itu ya. Silakan direncanakan untuk misalkan tadinya satu manual untuk semua standar, ya dibuat untuk satu standar itu satu manual, kurang lebih seperti itu. Siap Pak. Jadi silakan dideskripsikan, makanya di situ ada kolom deskripsi. Mohon di situ dideskripsikan yang spesifik untuk memudahkan juga ke verifikatornya. Dan tadi yang dua pertamaannya nih. Yang kedua untuk akun kami perubahan bentuk Pak, kami dari akun menjadi stickers dan kami sudah buat akun untuk LPM stickers ini kami sudah buat, berarti itu kan semuanya menjadi baru semua Pak ya, jadi kami akan mengupload yang baru. Berarti untuk evaluasi belum ada ya Pak isinya? Oh ya, baik. Mungkin Pak Erwin bisa bantu jelaskan? Silakan. Jadi pada prinsipnya aplikasi ini memang sambil nunggu Pak Erwin ya. Jadi pada prinsipnya aplikasi ini akan mengambil data dari Predikti sebetulnya. Siap. Ya. Silakan Pak Erwin untuk bantu jawab. Assalamualaikum. Berarti tadi yang ditanyakan data yang lamanya Pak ya? Ya, jadi dia ada berubah bentuk ya. Ya. Nah, kalau untuk data-data yang di Predikti itu yang kecatat yang dimigrasikan saja. Jadi kalau untuk yang pelaporan memang harus lapor ulang Pak, karena kan sebenarnya institusinya udah berbeda ya. Nah, nanti pun baseline datanya mengambil dari data mahasiswa dan dosen dan transaksi akademik yang ikut di dalam migrasi. Nggak cuma yang masih aktif kan ikut migrasi juga pindah. Nah itu juga dihitung sebagai database lainnya gitu Pak. Gitu. Tapi kalau untuk pelaporan SPMI-nya memang harus upload ulang karena institusi yang berbeda anggapannya gitu. Tapi itu otomatis muncul yang baru kan Pak ya di aplikasi. Ya, database lainnya ketika sudah termigrasi akan langsung otomatis ikut ya. Iya betul. Nah, gitu Pak. Ya. Terima kasih. Jadi itu jika berubah bentuk otomatis akan terupdate nama perguruan tingginya dan akan otomatis akan termigrasi ya. Jadi datanya harus upload baru. Siap. Kurang lebih begitu. Siap Bapak, terima kasih banyak informasinya. Baik. Dari stickers Hesti tadi. Resen yang kedua Bu Emma. Silakan. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih juga Pak Nandi dan Pak Hari atas paparannya. Kayak yang ingin saya tanyakan, pada aplikasi ini, terutama mungkin di yang 6 itu kan peningkatan standar. Ya. Itu judulnya memang peningkatan standar, tapi di dalamnya itu seperti pengembangan sistem ya. Jadi P yang kelima untuk sistem. Sehingga di dalamnya ada misalnya tadi Pak Ari kasih contoh kalau pengelola SPMI udah gabung dengan P2AI itu kan peningkatan begitu. Tapi itu untuk sistem karena judulnya mah peningkatan standar. Jadi logikanya sih sebetulnya
PPEPP untuk standar, berarti yang ditingkatkan itu standar, begitu. Nah, yang terjadi karena verifikator juga, jadi kadang ada yang ketika misalnya manual tidak ditingkatkan. Nah, itu sebenarnya kan tidak apa-apa karena judulnya peningkatan standar. Nah, kemudian karena tidak ada peningkatan, misalnya diverifikasinya jadi tidak valid karena tidak meningkat begitu. Nah, meskipun kalau standar sih harusnya sih, masa ya tidak ada satupun indikator yang meningkat ya. Karena nggak mungkin lah dari 27 standar minimal tidak satupun meningkat. Karena itu siklusnya PPEPP kan diakreditasi, kita bisa terakreditasi ketika sudah ada satu siklus begitu. Jadi RTM sebelum dan setelah tadi. Jadi mestinya kalau untuk standar mah harusnya ada, sesederhana apapun itu. Tapi kalau yang di atasnya itu kan ke sistem ya, bukan peningkatan. Nah, ini kenapa saya tanyakan, karena misalnya di verifikator untuk diksi, untuk vokasi, itu kan tidak diserahkan ke LL. Sehingga masih ada misalnya dari LL4 itu jumlah vokasinya kan 150-an tuh. Faswil cuma Pak Isur aja satu begitu. Sehingga dari diksi ditugaskan dari Faswil wilayah lain. Sementara Faswil itu ya memang fasilitator untuk wilayahnya sebetulnya. Jadi itu yang terjadi ketika tadi catatan dari Faswil misalnya tidak valid. Nah, hal-hal kayak gitu itu merepotkan karena ya kita harus menghubunginya bagaimana begitu. Dan itu pun kemudian di LL4 akhirnya ada SK tersendiri untuk verifikator. Karena bagaimanapun yang paling tahu keadaan perguruan tinggi kan wilayahnya. Dan misalnya di LL4 kita seringkali pendampingan atau ngobrol bareng dengan perguruan tingginya gitu ya. Itu kan lebih memudahkan ketika teman-teman nggak ngerti nih gitu, kenapa ya tadi kok dianggap nggak valid dan lain-lain. Jadi sulit sekali karena LL4 itu karena cuma satu, jadi di verifikasi oleh Faswil dari wilayah lain. Itu kan lumayan menyulitkan begitu. Jadi ada 2 SK, termasuk saya ikut membantu di verifikasi karena hanya ada Pak Isur. Itu yang kedua, itu ketika si verifikator itu diambil sama pusat diksi, kan ada hold ya Pak, di April dan di Oktober. Yang terjadi misalnya kalau di wilayah 4 nih, ketika kita misalnya memverifikasi nih di bulan Februari, terus ada catatan nih belum valid karena bla bla bla. Nah di Mei itu mereka mau akreditasi reakre kan, diminta dibetulkan dulu tuh kalau di 4 si yang belum validnya. Nah ketika sudah dibetulkan pas April misalnya kita Mei mau submit, April disuruh verifikasi, sedang di hold sama diksi begitu, sehingga akhirnya pakailah yang lama yang sebetulnya belum lengkap begitu. Itu sih jadi satu pertanyaan saya, apakah PPEPP yang ada di suplemen itu tidak sebaiknya kita kasih catatan? Misalnya ini peningkatannya itu untuk standar atau untuk sistem, supaya verifikator sama ya arahnya begitu. Kayak kalau peningkatan untuk standar menurut saya sih harus, karena itu syarat terakreditasi itu minimal praktik baik. Praktik baik itu sudah satu siklus begitu. Jadi sudah harus ada yang ditingkatkan sesederhana apapun. Nah, tapi yang lainnya itu kan sistem ya, misalnya pengelolaan, kebijakan, manual, itu bukan peningkatan standar, tapi peningkatan sistem dalam SPMI-nya. Itu masukan dari saya, satu untuk suplemen. Yang kedua untuk verifikator, apakah tidak sebaiknya diserahkan ke LL, karena LL lah yang lebih tahu kondisinya. Lebih mudah untuk koordinasi antara verifikator dengan perguruan tinggi terkait begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Nandi Pari. Ya, Bu Elma, terima kasih Bu Elma. Ya, ya jadi Bu Elma untuk yang di aplikasi peningkatan standar ini apa namanya? Ini saya menganggap saran Bu Elma ya. Jadi apa namanya? Untuk redaksinya mungkin ya. Untuk redaksinya ini
Ini mungkin akan kami usulkan ke pengembang pelaporan Bu Emma. Penyempurnaan Dan suplemen barangkali Pak Ari. waktu Ada suplemennya, penjelasan lebih rinci di suplemen peningkatannya. oh ya, oke. Iya Bu Emma, terima kasih Bu Emma. Untuk yang verifikator Pak nanti. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Bu Emma. Apa kabar Bu Emma? Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Baik, untuk yang kedua, nanti kita komunikasikan dengan tim dari Diksi yang terkait verifikasi untuk LL. Mungkin tergantung wilayahnya ya. Nanti mungkin kita sampaikan, dan terima kasih atas masukannya. Jadi mungkin tadi ada beberapa kasus di LL4 di mana pada saat periode verifikasi itu kita kan 2 kali ya. Misalkan di antara periode itu ternyata perlu verifikasi karena perguruan tinggi itu akan akreditasi yang sehingga memerlukan verifikasi pada periode di luar itu ya. Mungkin nanti kita akan komunikasikan Bu nanti untuk mekanisme seperti apa, apakah akan akan ada verifikasi tambahan atau apapun. Nanti kita komunikasikan ya antara dari direktorat dengan dari RL Dikti. Kurang lebih seperti itu Bu Emma sementara yang bisa kami sampaikan. Iya Pak, Terima kasih. tambahan juga itu dengan misalnya kan Faswilnya hanya Pak Isur ya kalau di LL4. Saya bantu pun jadinya masing-masing megang 70 PT. Sementara kalau yang akademik dari Dikti kan menyerahkan sepenuhnya ke LL. Sehingga dia Faswilnya bisa, verifikatornya bisa banyak begitu. Jadi menurut saya sih kalau dulu itu Faswil itu hanya dari pusat, ini menyerahkan lo sudah diuji dan lolos begitu. Silakan kalau mau dipakai, tapi kalau LL punya kebijakan lain juga ya telangkung begitu. Kalau sekarang kan seolah verifikatornya harus dari pusat begitu. Nah, mana sih yang lebih efisien gitu? Menurut saya sih yang paling tahu kondisinya ya memang LL ya wilayahnya. Barangkali itu Pak. Terima kasih Atur. Terima kasih masukannya memang. Enggak. Baik, terima kasih Bu Emma atas saran dan masukannya pada tim kami. Selanjutnya ada Pak Prima. Ini Pak Prima dari LL Dikti 3. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mungkin saya mengucapkan terima kasih juga buat Ditjen Vokasi, di mana tadi saya menyimak panduannya sangat detail, sangat lengkap, dan terutama matriksnya sangat menarik banget Pak ini. Karena ada dokumen yang harus dilengkapi untuk setiap bagian, kemudian indikator menyatakan valid atau tidak valid, dan bagi kita LL Dikti itu sangat membantu ya Pak, terutama bagi perguruan tinggi yang bertanya terkait substansi. Jadi dengan adanya panduan ini akan sangat membantu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah panduan ini juga relevan atau dapat digunakan oleh perguruan tinggi akademik, dan jika panduan ini nanti dikhususkan untuk vokasi, mohon informasinya Bapak pada bagian mana mungkin yang mengarah lebih ke vokasi. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pada prinsipnya vokasi dan akademik itu menggunakan aplikasi yang sama. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi mau akademik, mau menggunakan aplikasi yang sama, menggunakan website yang sama. Memang untuk vokasi kami saat ini memberikan panduan ya seperti yang disampaikan. Apakah itu akan diadopsi juga oleh akademik atau tidak? Ya sebaiknya mohon dikomunikasikan ya. Mungkin nanti tim dari direktorat bisa menambahkan ya. Karena mungkin saja ada perbedaan sedikit perbedaan persepsi ya, kita tidak tahu ya. Kalau yang sementara ini memang yang kita utamakan tuh yang vokasi.
Kalau misalkan mau diadopsi mungkin bisa saja, tetapi ya mohon dikomunikasikan. Barangkali dari akademik ada sedikit mungkin ada perbedaan penafsiran atau sedikit perbedaan pendapat. Khawatirnya ada perbedaan pada saat verifikasi, Pak. Ya. Jadi kalau mau dijadikan panduan mungkin bisa dijadikan, tetapi kalau nanti sebagai panduan verifikasi, yaitu yang harus dikomunikasikan juga dengan tim dari akademik, ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begitu. Mungkin teman-teman dari direktorat bisa menambahkan. Itu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Sedikit urun rembuk, Pak. Kalau Ya, silakan. Kalau yang verifikator dari Dikti itu menyerahkan sepenuhnya ke LL. Jadi barangkali tergantung LL ya, apakah mau disamakan. Karena misalnya di LL4 ada rutin sih kita ya, ada rutin kita untuk penyamaan persepsi verifikator per berapa periodik. Jadi karena kalau dari Dikti menyerahkan sepenuhnya ke LL, menurut saya tinggal LL lah yang mengambil keputusan. Sedikit sharing. Baik, terima kasih. Jadi itu khusus kasus di LL4. Jadi kalau LL4 menyerahkan kepada tim verifikatornya. Ya. Terima kasih, Bu Iman. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Prima. Selanjutnya dari Bapak Ramdhani Bayu. Dari Pol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Perkenalkan saya Ramdhani Bayu Putra dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal dari penanya sebelumnya, Ibu Erna. Mungkin kami juga berkaitan pertanyaan kami dengan beliau. Jadi di periode penilaian April, sebelumnya kami sudah menyampaikan laporan kami, namun sampai saat ini masih belum terverifikasi. Sebelumnya memang data kami itu tidak valid, kemudian kita perbaiki, dan sampai saat ini kami masih menemukan apa yang sudah kita perbaiki sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi dari poin masing-masing dari dievaluasi sampai peningkatan itu. Kita udah yang tidak valid sudah kita tambahkan sesuai dengan apa yang disarankan. Namun sampai saat ini masih belum terverifikasi. Dan kita juga sudah berdiskusi ke beberapa teman atau mungkin yang kami di LLDT wilayah 10 mencoba untuk menyampaikan, namun kami mendapatkan informasi bahwa masih belum ada penugasan untuk verifikasi. Jadi mohon informasinya, apakah kami seperti tadi dikatakan belum valid, apakah kami perlu memperbaiki lagi atau memang menunggu verifikasi selanjutnya. Demikian mungkin Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tadi memang dijelaskan periode verifikasi. Nah, mohon digarisbawahi itu adalah untuk vokasi, Pak. Ya, untuk vokasi itu kita menentukan periode verifikasinya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk akademik itu memang ranahnya agak berbeda, ya. Jadi Bapak dari Universitas mana, Pak? Kalau tidak salah tadi. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Pak. Oh ya, mungkin kalau yang mungkin berada di akademik, Pak, ya. Jadi mungkin sedikit berbeda, ya, Pak. Ya, jadi kalau ternyata saya belum diverifikasi, dan memang yang kita verifikasi itu untuk 2 periode itu untuk yang vokasi, Pak. Jadi mohon maaf kalau memang luput karena memang kita ada sedikit perbedaan di sana, ya. Jadi mohon nanti dikomunikasikan dengan LLDT-nya, Pak. Jadi bisa ditanyakan periode verifikasi untuk yang akademik seperti apa.
ya. Karena saya kalau yang ini memang nggak bisa menyampaikan lebih jauh ya. Begitu Pak, kurang lebih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari UPI tadi. Selanjutnya yang Ibu siapa itu? Sari, Pak. Ibu Sari. Ya. Silakan Mbak Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan kami dari Politeknik Katolik Mangunwijaya dari LLDT 6. Begini Bapak yang mau kami sampaikan bahwa di pelaporan SPMI kami itu yang belum valid itu di peningkatan. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan pembuatan ini ya, pelaporan peningkatan. Nah, kalau kami memasukkan di peningkatan ada beberapa indikator yang tercapai di peningkatan, otomatis kami harus membuat dokumen standar yang baru. Betul nggih? Nah, dokumen standar yang baru itu artinya kami akan membuka di dokumen ini ya, penetapan itu nggih yang di depan yang wajib itu yang tadinya valid berarti akan menjadi tidak valid karena kami mengupload yang baru. Nah, kami itu agak khawatir karena begini, kami melakukan kelas RPL. Nah, salah satu kewajiban untuk membuka RPL itu kemarin kan dokumen yang penetapan yang depan itu kan harus valid semua. Nah, kami kan memang sudah valid di tahun 2022 ya sampai April 2023. Nah, kalau Oktober nanti saya akan mengunggah yang tadinya memang sudah valid tapi karena ada peningkatan standar berarti kan menjadi tidak valid. Nah, itu menjadikan was-was gitu, karena kami menyelenggarakan RPL yang mana tiap semester harus melaporkan juga. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini agak kasus ya, lumayan nih. Jadi kurang lebih begini. Jadi mungkin di tempat Ibu ada peningkatan ya, ada peningkatan. Peningkatan sehingga konsekuensinya adalah akan menetapkan standar baru. Pada saat standar baru, maka harus upload standar yang terbaru. Nah, jika akan mengunggah dokumen yang baru, maka statusnya akan tidak terverifikasi. Betul ya? Nah, sementara kasus yang lain, tempat Ibu akan mengajukan mungkin bantuan atau proyek atau apa yang salah. Bukan kelas Pak, kelas RPL. Oh, kelas RPL. Kelas RPL sudah dibuka, izinnya sudah keluar. Kemudian sekarang kan menerima mahasiswa. Nah, setelah menerima mahasiswa kan nanti akan dilaporkan di Februari maksudnya di PDDiktinya, maksudnya pelaporan semesteran itu. Nah, takutnya ini ya Pak, nanti menjadi valid apa tidak gitu, khawatir gitu. Sebetulnya tidak masalah sih Bu. Kalau terkait misalkan pada saat akan membuka ternyata itu menjadi tidak valid, sebetulnya tidak masalah karena sebetulnya itu bagian dari proses peningkatan. Pada saat ada proses peningkatan, maka akan ada perubahan dokumen. Pada saat dokumen itu akan otomatis dokumen itu memang akan versi. Nah, ternyata itu jadi istilahnya apa? Pada saat membuka kelas baru, apakah itu berpengaruh atau tidak? Untuk saat ini kelihatannya belum. Kan mewajibkan Pak. Jadi belum. Wajib dokumen penetap itu ya, kebijakan penetapan standar, maksudnya dokumen itu harus valid begitu. Ikut sharing. Nah, ini memang ikut sharing Pak Nandi. Iya, di RPL memang betul Bu, diminta SPMI-nya ketika sudah tercapai tidak harus ditetapkan baru tapi di amandemen saja. Misalnya
RPL pasti Iya. ada perubahan jumlah mahasiswa ya. Begitu. Berarti kan ada peningkatan di standar mahasiswa. Di Iya. amandemen saja itu yang nomor berapa. Jadi tidak menetapkan Standar baru. standar yang baru. Kalau misalkan anu Bu, peningkatannya jadi IPK lulusan itu kami menstandarkan 2,75. Nah, itu sudah tercapai. Nah, kami akan meningkatkan. Nah, otomatis kan karena supaya PPEPP tercapai kan berarti kita harus ada bukti dokumen standar yang baru begitulah. Dokumen standar yang baru itu kalau yang di dokumen peningkatan evaluasi itu mungkin nggak valid nggak apa-apa karena yang diwajibkan di RPL itu yang dokumen standar, dokumen kebijakan itu ya. Kemudian Iya. manual. Lah, saya kan di Iya, Bu. dokumen standar Jadi menjadi tidak valid takut gitu. standarnya tidak dirubah, Bu. Namun di belakangnya ada amandemen, misalnya pernyataan isi standar nomor sekian Iya, dengan iya, indikator 2,75 itu iya. ditingkatkan menjadi sekian gitu. Oh, Jadi lah, itu iya. amandemen di standar yang sama, tapi di belakangnya begitu. Jadi Iya. tidak Tapi membuat diupload standar lagi baru. nggak Bu? Diupload lagi nggak di SPMI? Tidak di pelaporan saja, Bu. Kalau di RPL-nya tidak. Betul di ini loh SPMI-nya. Di Oh SPMI-nya iya, kan otomatis diupload kan menjadi tidak betul. valid. Nah, tidak valid itu langsung nge-link kok Bu. Langsung Iya. nge-link di ini apa menu Aplikasi RPL Sierra itu ya, ya, Pak. yang Sierra itu. Di Sierra itu langsung nge-link, berarti dia Pak akan Nandi izin berubah bantu. menjadi tidak valid. Baik. Iya, sebetulnya kalau upload amandemen mah standarnya sih kan tetap ya, Bu ya. Betul Jadi kan berubah Ibu. kalau mengupload yang baru menjadi memang kalau diubah tidak akan mengubah statusnya. Nah, yang diubah tadi seperti saran Bu Emma tadi, yang diubah itu adalah dia tidak mau upload yang baru, tetapi linknya itu nanti Ibu apa namanya ada catatan amandemen bahwa itu ada perubahan, tapi standarnya tidak berubah, tetapi ada keterangan ada amandemennya, kurang lebih seperti itu. Karena ya seperti tadi ya ada kasus bahwa pada saat mengupload yang baru itu akan berubah. Nah, untuk itu memang harus sedikit ada apa namanya ada disiasati tadi dengan mengamandemen tetapi tidak mengupload yang baru. Ini teknis mungkin nanti kita bisa diskusikan pada saat praktek ya. Nanti kita lihat apa yang harus kita ubah di sana. Ya. Ya, Pak Nandi izin saran menambahkan usul sedikit. saya Bapak, kalau boleh itu ada riwayat begitu. Jadi ada riwayat rekor tahun 2022 itu memang sudah valid. Kalau ini kan menjadi hilang. Begitu kita mengupdate menjadi hilang. Harusnya riwayat itu tetap muncul. Nah, kalau kita tadi menambahkan di link, maksudnya tidak mengubah link, kita tambahkan aja dokumen itu di dalam link. Apakah itu sudah dari SPMI ya, maksudnya Kemendikbud itu mengetahui bahwa kita itu ya sudah melakukan PPEPP gitu, sudah ada standar baru yang ditetapkan. Itu kan kurang tepat. Ya usul saya sebaiknya sistem ini akan sebaiknya diperbaiki karena terutama sekarang banyak perguruan tinggi membuka kelas-kelas RPL gitu. Ini menjadikan kekhawatiran meskipun kelasnya sudah dibuka tapi kan kita harus pelaporan PDDikti. Nah, kok nanti berubah menjadi tidak valid dan rekor lama tidak muncul gitu. Mungkin itu masukan. Terima kasih Bu Sari. Mungkin Pak Maksum tadi mau menambahkan sedikit, izin. Siap. Mungkin yang lebih pas ini kita akan catat Ibu sebagai masukan betul bahwa antara Sierra dengan pelaporan SPMI masih ada sedikit yang belum sinkron. Mungkin kita akan catat sebagai masukan, bisa jadi mungkin di Sierra itu kan untuk syarat awal pengajuan Bu, artinya jika sudah pernah teridentifikasi sekali pernah valid maka itu terekam valid untuk bisa digunakan sebagai perizinan seperti itu Bu. Ya, berarti untuk pelaporan yang tiap semesternya seandainya nanti SPMI-nya ini nggak valid nggak apa-apa nggih Bapak? Saat ini mungkin sebaiknya ya disesuaikan Bu, karena kan kita akan verifikasi di April atau Oktober, artinya ya kalau di Februari ada proses
perpanjangan RPL lebih baik mungkin pelaporannya nunggu aja nanti menjelang April baru dilaporkan. Jadi dipastikan izin RPL-nya jalan dulu Oh, baru sudah ya, dilaporkan. sudah jalan. Itu aja Ibu. Siap. Sudah izin. Ini kita menerima mahasiswa tahun pertama. Nah, nanti kan berarti di bulan Februari itu kan akan melakukan pelaporan ya hasil Iya. studi itu. Nah, Harusnya nggak ada masalah sih Bu. takutnya ya. Atau sebenarnya kalau amannya ya di peningkatan itu saya sampaikan, tapi di dokumen yang standar itu saya diamkan karena sudah valid. Ya Mungkin Bu, kami amannya. catat sebagai masukan pengembangan Bu karena memang Iya, ada terima identifikasi kasih. saat Ya, ini. ya sebaiknya ada itu apa riwayat gitu loh yang terlihat. Jangan yang dulu sudah pernah baik hilang semua menjadi salah. Padahal ini kan siklus yang tiap tahun. Harusnya Betul Ibu, betul. dokumen-dokumen tiap tahun itu ya bisa dibuka lagi gitu. Tidak harus hilang-hilang gitu. Betul Ibu, di sistem Ya. pelaporannya sudah ada riwayat, tapi mungkin untuk siarannya mungkin update-nya membaca terbaru sehingga akhirnya dianggap hilang riwayat itu gitu. Mungkin kami catat dulu Ibu. Siap. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari dari Politeknik Katolik. Terakhir Bapak Ibu yang sudah mengacungkan tangan, Ibu Dian Mutia dari SHT Surabaya. Izin ini pertanyaan terakhir karena kita akan memasuki jeda isoma. Setelah itu kita langsung ke sesi praktek. Silakan Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Ya, baik, terima kasih Bapak narasumber. Ya, perkenalkan saya Dian Mutia dari Stika Sang Tua Surabaya. Izin menanyakan untuk poin detail pelaporannya Pak. Di sini kan tadi sempat di-share bahwa ada data yang perlu dilaporkan dan juga ada data yang tidak perlu dilaporkan. Artinya data itu sumbernya dari PDDikti ya Pak. Oke. Seperti contoh misalnya pada kasus kami ada ketidaksesuaian data yang masuk di SPMI kami gitu Pak. Misalnya data ada dosen yang sudah pindah institusi misalnya atau sudah nonaktif. Nah, sehingga pelaporan data di SPMI itu tidak sinkron, Pak. Misalnya jumlah dosennya harusnya 52, tetapi data di SPMI itu jumlahnya masih 64. Nah, berarti kan ada ketidaksesuaian dari data PDDikti yang sudah terlapor di SPMI. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak, sehingga bisa data itu sinkron antara data. Nah, untuk pelaporannya apakah memang dari admin institusi yang melaporkan di data PDDikti-nya sehingga nanti data sinkron. Mohon pencerahan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk pertanyaan mengenai aplikasi Bu ya, terkait data aplikasi. Pak Erwin dari PDDikti, izin Pak Erwin. Ibunya bertanya ada ketidaksesuaian data Pak. Data jumlah dosen Ibu ya. Ya, izin menjawab Bu Dian ya. Jadi memang sistem di SPMI itu capture data, sedangkan di PDDikti itu adalah data real Bu ya, data yang sesuai dengan keadaannya. Nah, sedangkan yang di SPMI itu memang ada untuk mengcapture data. Jadi ada data tiap 2 minggu, kalau salah ya Mas David yang terbaru itu tiap 2 minggu. Jadi memang kalau memang ada perbedaan jumlah dosen, jumlah mahasiswa dan lain-lain, itu saya yakin memang gara-gara perubahan SPM perubahan data di PDDikti-nya itu masih belum masuk ke SPM itu. Tapi harusnya saya kira
itu dia perlu sekali dengan di SPM itu menyesuaikan dengan data yang ada di PDDT gitu Bu. Gitu Bu. Begitu, Bu Dian. Ada tambahan lagi, Bu? Oke, berarti dari admin PT kita ya Pak ya yang mengganti data perubahan datanya. Oh enggak Bu, dari admin nggak perlu mengubah apa-apa Bu, itu tinggal sinkronisasi antara dengan database SPMI gitu Bu. Admin sih nggak harus melakukan apa-apa, hanya menunggu gitu Bu. Cuman memang berarti itu tadi keseluruhannya datanya ibaratnya itu tiap minggu sekali. Jadi kalau misal tanggal 1 kita ada misal putus-putus ya. Ya, putus-putus ya. artinya tanggal 14 atau 15 yang sama akan berubah data. Terima kasih. Turun Pak Harsono. Demikian Bu. Organisasi dengan SPJS itu ada produknya kurang lebih 2 minggu atau 14 hari dari perubahan. Jika demikian, izin kami menutup sesi pertama ini. Setelah itu kita lanjut isoma, lalu ke sesi kedua yaitu praktik, praktik pengisian pelaporan. Bapak Ibu izin bisa istirahat dulu. Nanti kita kembali lagi pukul 13.00 WIB jam 1 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang hadir secara daring dipersilakan untuk istirahat dulu.